Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Sorry, beberapa hari ini kan kita lagi ngomongin mengenai pemagangan, eh, ya LPK, SO dan AO dan sebagainya kan. Jadi saya coba mau gimana ya, mau coba menyimpulkan atau menggaris bawahi tentang kegiatan kita ini, terutama ya teman-teman pengusaha LPK lah ya. Jadi kembali sebenarnya kepada basic teman-teman ya. Basic teman-teman itu mau ke arah mana bisnis nantinya. Itu kan seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan bahwa bisnis ini kan ada LPK, ada SO. Ya, ini mau fokus di mana ya? Karena kan setelah kita pelajari ya, teman-teman yang fokus LPK pun ya banyak yang sukses gitu. Tapi ada juga yang pengennya itu naik level lah ya, pengen ke SO gitu. Padahal sebenarnya apabila SO dan LPK ini bisa disatukan, bisa kolaborasi, itu akan lebih efektif gitu. Artinya kan sama-sama masing-masing punya fokusnya atau fokus di bidang masing-masing. Jadi beberapa kali saya coba ketemu teman-teman SO, jadi ada beberapa hal kenapa teman-teman SO ini kok tidak aktif mencari partner LPK. Kenapa pemain SO ini kok sudah ada LPK tapi masih ingin mendirikan LPK sendiri, gitulah. Padahal kalau pihak SO ini bisa memanfaatkan LPK yang ada, itu kan sangat lebih menarik lah, lebih efisien, karena kan nggak perlu ngurusin sedetail LPK, nyari murid, bikin cabang di mana-mana, gitu lah. Karena kan SO ini sebenarnya butuh kebutuhan itu sangat besar, tetapi siswa di daerahnya itu kan hanya sedikit yang bisa direkrut atau diambil ya, sehingga SO ini kan pasti harus mencari partner keluar gitu loh. Jadi harus apa ya, ya harus mencari siswa di daerah lain. Dia udah di daerahnya sendiri itu udah sulit untuk didapatkan gitu, karena kebutuhannya sangat besar tadi. Akhirnya saya coba share ke teman-teman mungkin yang bisa jadi perhatian bersama lah ya, supaya kedepannya pengusaha LPK dan SO ini bisa lebih kuat dalam persatuan bisnisnya. Jadi harapannya pemain SO ini atau pengusaha SO ini, jadi teman-teman pengusaha LPK itu benar-benar memberikan jaminan kualitas, kuantitas yang memang layak untuk dikirim gitu loh. Karena informasi yang saya dapatkan, ternyata selama ini itu banyak pengusaha LPK itu yang tidak bisa memberikan pelayanan itu atau memberikan fasilitas itu kepada SO, sehingga banyak SO yang kecewa. Murid yang seharusnya belum waktunya dites atau diajukan untuk tes interview dan sebagainya, tapi sudah dikirim. Padahal LPK itu kan harusnya tahu bahwa siswa itu belum layak, gitu loh. Apakah LPK ini hanya berpikir uang saja, tanpa berpikir bahwa itu akan merugikan siswanya dan merugikan SO? Nah, itu teman-teman harus pahami. Kalau teman-teman LPK mengirim siswa ke SO, siswa-siswa itu yang tidak layak, itu justru akan merusak citra LPK-nya, merusak citra
siswanya, dan yang paling parah adalah merusak citra SO-nya. Gitu. Kalau SO sudah tidak dipercaya oleh AO atau KUMIAI, SO ini nanti akan susah. Ya. Kalau teman-teman LPK memberikan siswa yang tidak layak kepada SO, tentu pengusaha SO kan juga harus mempertahankan citra dia kepada kliennya kan, ya AO dan KUMIAI ini kan, gitulah. Kemudian juga selain siswa yang tidak layak sudah dikirimkan, terutama yang menjadi perhatian pemain SO itu ya itu tadi, biaya. Pemain-pemain LPK atau pengusaha LPK ini biayanya itu bervariasi macam-macam, ada yang ngambil sangat mahal, ada yang murah, ada yang sedang, ada dan sebagainya itu, sehingga pihak SO ini seperti apa ya, seperti disuruh mengikuti maunya LPK, padahal kan seandainya itu distandarkan sesama pemain LPK, tentu kan pemain SO ini akan lebih mudah gitu lah, mudah budgetnya, mudah ngaturnya. Tapi kalau masing-masing LPK biayanya beda-beda, ya itu juga susah bagi pengusaha SO untuk bekerja sama dengan pengusaha LPK. Kemudian juga yang perlu teman-teman pengusaha LPK introspeksi juga, yaitu tentang bagaimana standarisasi pendidikan kepada siswanya. Ya. Jadi siswa yang dikirim ini siswa yang apa ya, yang benar-benar bervariasi gitu, yang orangnya bahasanya belum jelas juga nekat dikirim, masa pendidikannya juga tidak ada standarnya, misalnya harus sekian ratus jam dipenuhi, kadang ada yang baru 2 bulan 3 bulan belum layak dikirim juga dikirim. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang perlu jadi perhatian teman-teman pengusaha LPK. Kalau pengusaha LPK itu bisa memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan SO, saya rasa SO itu udah nggak akan bikin lagi LPK atau cabang-cabang LPK di daerah-daerah lain, tapi akan menerima siswa-siswa dari LPK yang ada di daerah. Ya. Di situ ya mungkin sama lah ya, bukan hanya bisnis di LPK SO saja, bahkan bisnis di saya sendiri atau di tracking ya, terutama tracking itu kan saya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali ini kan semua masih pakai unit saya sendiri. Kita baru mulai yang Jateng, ada partner alumni yang kemarin sudah kita coba trial untuk kerjasama dengan saya. Ya mungkin teman-teman di Jateng kita sudah coba itu, ya semoga percobaan ini juga sukses gitu lah. Tapi setelah saya pelajari, baru kita coba ini, ternyata level kita masih belum sesuai harapan, sehingga saya harus memberikan informasi ataupun ketentuan-ketentuan yang teman di Jateng ini harus menyesuaikan dengan kondisi Sumo gitulah. Jadi mungkin sama gitu, ketika teman-teman pengusaha LPK tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan SO tidak akan percaya kepada teman-teman pengusaha LPK. Ya. Ini yang teman-teman pengusaha LPK harus benar-benar introspeksi diri gitulah, introspeksi. Kenapa kok pengusaha SO ya mungkin bisa dibilang kok seperti orang serakah gitu ya, padahal bukan karena serakahnya itu, tapi karena pengusaha SO ini harus memberikan jaminan kepada KUMIAI-nya, kepada AO dan klien-kliennya gitu loh. Sama seperti ke teman-teman pengusaha LPK, kalau bisa memberikan jaminan itu, saya yakin kok teman-teman pengusaha SO pasti lebih enak, lebih nyaman bila kerjasama dengan pengusaha LPK.
Ya, karena mereka kan nggak perlu mikirin bikin cabang di mana-mana, cari siswa di mana-mana, sehingga pengusaha SO akan lebih fokus untuk mencari order ke Jepang, gitu lah. Jadi kalau masing-masing ini porsinya sudah bisa dibagi, yaitu pengusaha LPK, tanggung jawabnya, tugasnya adalah menyediakan siswa yang layak dikirim ke Jepang, yang bisa memenuhi syarat-syarat dari pihak SO. Kemudian pihak SO tugasnya adalah mencari order dari Jepang. Ya. Kalau dua pengusaha ini bisa dikolaborasikan, pasti semuanya juga akan lebih nyaman dalam kerjasama, lebih happy lah ya, sama-sama berbagi. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, kenyataannya saya sudah coba keliling ke teman-teman pengusaha SO ini, disitulah kendalanya. Kenapa pengusaha SO ini kok belum bisa terbuka, belum bisa berbagi dengan lebih terbuka kepada teman-teman pengusaha LPK, karena ternyata seperti itu kondisi di lapangan. Ya, pengusaha LPK ini belum bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pengusaha SO. Ya, harapannya ya semoga dengan kita sudah membuat grup di IKBEXI Nusantara ini, ya pengusaha LPK bersatu, pengusaha SO bersatu, ya semua bisa saling komunikasi, koordinasi di situ, mencari jalan keluar, mencari sistem, mencari prosedur-prosedur yang bisa disinergikan gitu. Jadi jangan seperti yang sekarang ini, SO-nya juga ngurusin order, ngurusin LPK, ngurusin macam-macam dan sebagainya. Sedangkan para pengusaha LPK ini kan sebetulnya sudah banyak siswa yang dimiliki tapi tidak terserap oleh SO-nya. Mungkin kurang lebih masalah saat ini seperti itulah ya, kondisi kenapa itu tadi, kenapa SO kok tidak bisa terbuka bekerja sama dengan pengusaha LPK. Ya, saya sampaikan ini ya supaya sama-sama lah ya, sama-sama saling introspeksi, saling memikirkan jalan keluarnya supaya bisa berkolaborasi. Ya, harapan saya untuk teman-teman pengusaha LPK dan SO ini ya marilah kita coba sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Karena kan ya kita sudah ada IKBEXI Nusantara ini kan, kita berusaha untuk menjadi jembatan penyambung lah ya, jembatan penyambung antara teman-teman pengusaha LPK, pengusaha SO, bahkan nanti rencana saya akan menjadi penyambung pengusaha yang ada di Jepang, Kumiai, AO dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan nanti IKBEXI Nusantara ini bila memang dibutuhkan, kita akan bikin SO, ya, SO untuk melindungi teman-teman pengusaha LPK dan SO yang ada di Indonesia ini, ya, sehingga kalau kita sudah punya SO, kita bisa lebih mudah berkoordinasi dengan pengusaha di Jepang sana. Ya. Jadi tidak harus takut-takut lagi ada siswa yang tidak bisa terkirim, ya, tapi itu tadi, selama siswa itu memenuhi standar kelayakan, saya rasa kedepannya akan lebih mudah kita untuk mengirimkan ke Jepang, bisa dengan melalui SO partner kita, ataupun kita kalau sudah bikin SO sendiri bisa langsung ke Jepang, ya, gitu. Ya, itu tadi teman-teman untuk terkait hubungan SO dan LPK ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian ada lagi terkait seleksi nasional dan seleksi mandiri IKBEXI Nusantara ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan, bahwa meskipun teman-teman pengusaha LPK ini tidak ada seleksi mandiri IKBEXI Nusantara, tapi kan masih ada banyak jalan
yaitu seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Pemprov, Pemda, bahkan ada juga seleksi yang dilaksanakan oleh pondok pesantren. Nah, itu kan semua siswa-siswa teman-teman ini kan masih bisa mengikuti tes-tes tersebut gitu loh, sehingga menurut saya nggak ada seleksi mandiri pun teman-teman itu masih bisa mengirimkan siswanya. Dan akhirnya saya mencari tahu kenapa kok teman-teman ini sepertinya bersikeras sekali untuk melaksanakan seleksi mandiri. Padahal setelah saya pelajari semakin dalam itu seleksi mandiri ini justru menjadi beban teman-teman, menjadi beban organisasi, menjadi beban siswa. Ya. Bener kan? Kan begitu kenyataannya. Kena menjadi beban siswa apa coba? Menjadi beban siswa karena seleksi mandiri itu semua dibiayai oleh siswa. Teman-teman penyelenggara ngambil biayanya dari mana? Dari siswa. Mulai dari pendaftaran, dari seleksi, dari pelatihan dan sebagainya, semua biaya yang keluar di seleksi mandiri dibebankan ke siswa. Ya. Akhirnya siswa sendiri pun mengeluarkan biaya yang besar. Teman-teman juga capek ngurusinya. Kemudian kalau kita laksanakan atau kita ikut sertakan ke seleksi nasional atau seleksi Pemda ataupun Pemprov, itu kan biaya-biaya di sana itu sudah di-cover oleh Pemda, oleh Pemprov gitu loh. Sehingga biaya siswa ini kan tidak sebegitu mahalnya dibandingkan dengan seleksi mandiri yang kita laksanakan atau kita buka. Ya. Gitu. Akhirnya saya berpikir, ini seleksi mandiri ini siapa? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Ketika kita berpikir seperti itu, kenapa kita maksa-maksa ngadain seleksi mandiri kalau memang masih ada seleksi nasional dan seleksi-seleksi yang lain yang bisa ditempuh atau bisa diikut sertakan siswa-siswa teman-teman. Kan nggak harus kita melakukan seleksi mandiri pun, semua siswa kita masih bisa ditampung, ya. Dan lebih murah lagi biaya mereka, gitu loh. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, yang setelah saya tahu atau setelah pelajari, kenapa teman-teman ini masih memilih seleksi yang mengikut sertakan ke IM Japan daripada SO. Ini juga menarik sebenarnya. Kalau kita kirim siswa ke IM Japan, secara bisnis teman-teman itu gak dapat apa-apa kan? Gak dapat apa-apa karena cuma ngirim doang. Paling dapatnya yaitu biaya belajarnya siswa di LPK teman-teman, tempat teman-teman kan. Sedangkan kalau teman-teman kirim siswanya ke SO, non-IM lah ya, SO manapun non-IM, kan ada biaya atau ada cashback dan sebagainya yang diberikan oleh SO kepada teman-teman pengusaha LPK. Tapi itu pun teman-teman kok masih milih IM Japan yang nggak ada duitnya bagi teman-teman gitu lah. Makanya kan sering saya bilang, kalau teman-teman berpikirnya bisnis, ingin membantu siswa-siswanya, seharusnya kan lebih terbuka, lebih banyak berhubungan dengan teman-teman SO yang lainnya. Karena sebenarnya kalau kita pelajari, IM Japan itu ya SO. Sama-sama SO sebetulnya. IM Japan itu
hanya sebagai penghubung antara Jepang dan Indonesia melalui Kemnaker kan. IM Japan itu tugasnya hanya mencari order, sedangkan semua siswa, semua biaya siswa itu kan dibebankan ke pemerintah Indonesia dan siswa. Ya. IM Japan itu hanya mencari order, sama seperti SO yang lain. Cuma IM Japan itu dibantu oleh pemerintah kita, gitu loh. Karena memang ada kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang lah, bahasanya G2G kan programnya, sehingga seharusnya pemerintah Indonesia itulah yang menyiapkan siswa dikirim ke IM Japan yang mengatur penempatan para siswa-siswa ini kan. Gitu. Sedangkan SO yang lain kan tidak seperti itu, tidak dibantu pemerintah. SO semuanya dibebankan ke SO, seleksi ya SO, penempatan ya SO, gitu. Sehingga biayanya ya menjadi lebih mahal, gitu lah. Kalau ke IM Japan biaya lebih murah, iya, karena kan ada subsidi pemerintah. Ya. Sedangkan SO kan tidak ada subsidi pemerintah yang diberikan kepada SO. Tapi teman-teman juga harus belajar juga mengenai gajinya lah ya, atau tunjangan kalau bahasa kita kan. Tunjangan Kensusei atau siswa magang dari IM Jepang dan tunjangan siswa magang dari SO itu kan beda sekali, jauh sekali bedanya. Nah, itu nggak usah saya omongin, teman-teman tahu. IM Jepang sekian, SO bisa sekian gitu kan. Walaupun ada perhitungannya, misalnya IM Japan ada tunjangan usaha, nanti bahasanya kita bonus lah, tunjangan usaha saat pulang. SO nggak ada. Padahal kan kalau kita berpikir secara logis, tunjangan usaha itu kan tergantung manajemen IM Japannya yang bagaimana mengatur keuangan di sana supaya nanti pulang itu bisa memberikan tunjangan usaha ke siswanya. Nah, kalau SO non IM ini kan mungkin nggak mau pusing kali ya, nggak mau mikirin begituan, sehingga udahlah pokoknya gajinya saya kasih semuanya, terserah nanti pulang, pokoknya saya nggak mau urusan lagi, pokoknya semua dikasih di Jepang kan gitu. Nah, kalau IM Jepang kan ya namanya manajemen ya, beliau mengatur seperti itu gitu, dikondisikan ya. Kalau bahasa kita dulu itu ditahan sengaja supaya nggak kabur. Supaya siswanya nggak kabur, makanya ditahanlah sampai lulus baru dikasih di Indonesia. Tapi kalau kabur kan nggak dikasih, uangnya kemana kan nggak ada yang tahu gitu kan. Terserah uangnya mau dikembalikan ke perusahaan atau diambil IM atau kemanain, nggak ada yang tahu, itu hanya IM yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau non IM atau SO non IM itu kan semua benar-benar diberikan ke peserta magang gitu loh, jadi ya tidak mendapatkan bonus atau tunjangan usaha di saat kepulangan kalau SO non IM. Tapi kan secara gajinya memang sudah berbeda lah ya. Dan juga setelah saya pelajari bedanya IM dan non IM ini kan, kalau IM kan katanya teman-teman ini kan nggak bisa milih bidang kerja. Pokoknya apa yang dikasih IM ya itulah rezekinya gitu kan. Nah, itulah yang harus dilakuin. Sedangkan SO teman-teman kan bisa milih bidang kerjanya, bisa ngebaca gajinya. Oh, misalnya di pertanian gaji sekian, enaknya apa, positifnya apa, negatifnya apa, jadi tahu. Oh, di Tobi begini tahu. Jadi kan teman-teman bisa milih di sana. Itulah termasuk plus minusnya ya, IM Japan dan non IM Japan gitu. Ya, semua sih kembali kepada teman-teman, karena ini kan bisnis kan urusan dapurnya masing-masing kan. Teman-teman boleh support IM Japan, boleh support non IM Japan, semua kan tergantung kebijakan dari teman-teman sendiri. Ya, kurang lebih mungkin seperti itulah ya pemagangan ini LPK dan SO ini ya. Marilah kita coba
mencari jalan sukses bersama-sama. Yang tadi keluhan ataupun harapan dari pengusaha SO kepada pengusaha LPK ini, ya coba kita persatukan kembali bagaimana untuk menemukan solusi ke depannya. Nah tentu pengusaha LPK ini kan juga punya harapan ya, punya keinginan kepada pengusaha SO ini supaya ya sama-sama lah saling support. Ada satu lagi yang saya masih penasaran, kenapa pengusaha LPK disebutnya LPK penyangga, gitu loh. Kalau bahasa LPK penyangga, berarti kan seolah-olah LPK ini, pengusaha LPK ini di bawah gitu loh, di bawah nahan si pengusaha SO ini. Jadi seolah seperti itu, hanya sebagai penyokong, penyangga gitu. Padahal kan sebenarnya pengusaha LPK dan pengusaha SO ini kan mitra gitu, mitra bisnis, dia sejajar posisinya, ya, punya hak yang sama gitu loh, sejajar posisinya. Jangan sampai seolah-olah kok penyangga di bawah, LPK di bawah, SO-nya di atas karena dianggap penyangga gitu loh. Ini bahasa seperti ini kan harus kita tinjau kembali, kita harus pertimbangkan. Kalau kita mitra ya seharusnya ya mitra lah gitu loh. Misalnya LPK mitra SO, SO mitra LPK gitu kan. Lebih bahasanya tuh lebih enak gitu daripada bahasa LPK penyangga gitu. Ya, itu teman-teman, coba kita perlahan-lahan lah ya, perlahan-lahan kita sambil evaluasi kegiatan-kegiatan selama ini, ya, tentu dengan tujuan tadi kita sukses bareng antara pengusaha LPK dan pengusaha SO ini di jalan yang sama-sama menuju ke kesuksesan kita bersama. Mungkin demikian dulu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, kita sama-sama belajar bisnis. Semoga apa yang kita pelajarin ini akan bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat Indonesia khususnya, sesuai tujuan kita dalam berorganisasi yang kita ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi anggota dan masyarakat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.